Shalom buat kita umat-umat Tuhan dimanapun kita berada pada saat yang berbahagia ini. Pada saat ini kembali kita akan mendengarkan akan ringkasan pelajaran Sekolah Sabat tanggal 23 Februari 2022. Pelajaran hari Rabu judulnya Salib dan Harga Pengampunan. Tetapi sebelum kita melanjut akan pelajaran ini, terlebih dahulu kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Rohul Kudus Tuhan menaungi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti akan pelajaran firman Tuhan ini dan bisa kami bagikan dan kami praktikkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami ya Tuhan orang-orang berdosa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pelajaran kita pada hari Rabu pada saat ini ialah salib dan harga pengampunan, di mana kita mengetahui bahwasanya harga pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu sangat mahal harganya. Dan ayatnya terdapat di dalam Ibrani pasal yang 9 ayat 22 sampai 28. Pada saat ini, Yesus berada di dalam kerajaan sorga. Tahta Allah di bilik yang maha kudus sebagai pengantara di dalam kehidupan kita. Sebagai imam besar di dalam kehidupan kita masing-masing umat-umat Tuhan. Dan Yesus satu kali mengorbankan dirinya. Dan dia akan satu kali lagi menyatakan dirinya untuk memberikan kehidupan kekal di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan, di mana dia juga sudah memberikan akan dirinya, dia juga memberikan janjinya kepada kita, dia juga rela menggantikan kita di kayu salib untuk semua kita manusia yang ada di dunia ini. Inilah harga pengampunan itu, dan bahwasanya harga pengampunan itu ialah nyawa anak Allah itu sendiri. Bait suci di sorga membutuhkan pembersihan mengikuti pola bait suci yang ada di perjanjian lama. Tempat kudus dikatakan adalah simbol pemerintahan daripada Allah itu sendiri. Dan Tuhanlah dikatakan sebagai hakim atas umatnya. Tuhan harus menunjukkan keadilan dan juga kasih-Nya untuk membela yang benar dan menghukum yang salah. Salib juga adalah jawaban terhadap keadilan yang diberikan Bapa kepada kita. Dan itu juga adalah jawaban daripada kasih Bapa di dalam kehidupan manusia. Ketika Tuhan mengampuni orang berdosa, Dia memikul tanggung jawab hukum tersebut. Ketika Dia mengampuni kita, ketika Dia juga rela memberikan dirinya menggantikan kita sebagai manusia, yang dimana kitalah yang seharusnya ada di tempat tersebut, tetapi Dia mau mengampuni kita dan juga Dia memikul akan tanggung jawab ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Dan yang seterusnya ialah tempat kudus yang mewakili karakter dan kepemimpinan Tuhan terkontaminasi. Ini menjelaskan mengapa Allah menanggung dosa manusia ketika Dia mengampuni. Tuhan juga mengampuni berarti Dia menanggungnya. Upacara korban di bait suci perjanjian lama menjelaskan Allah mengampuni dan menanggung. Setiap hari orang Israel yang berdosa akan membawa hewan ke bait suci. Orang berdosa akan menumpangkan tangannya di atas hewan tersebut untuk mengakui akan kesalahan-kesalahannya, untuk mengakui akan pelanggaran-pelanggarannya, untuk mengakui akan dosa-dosanya yang sudah dilakukan di dalam kehidupan pada saat itu.
dan menyembeli akan hewan tersebut. Dengan demikian, hewan itu akan menanggung hukuman dari orang yang berdosa tersebut. Lalu darah hewan itu dikatakan dioleskan di atas tanduk mezbah atau dipercikkan di depan tabir bait suci yang ada di bilik yang suci. Ini berarti dosa secara simbolis dipindahkan ke tempat yang kudus. Tuhan membawa manusia ataupun Tuhan membawa dosa manusia dan menanggungnya sendiri. Selanjutnya, sekali 1 tahun pada hari pendamaian, Tuhan akan membersihkan dosa dari tempat yang kudus. Membersihkan tanggung jawab hukumnya dengan memindahkan dosa tersebut dari tempat kudus ke kambing Azazel yang mewakili iblis. Itu terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-15, Imamat pasal yang ke-16 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Sistem inilah yang menunjukkan kemurahan dan keadilan Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Mereka yang mengakui dosanya sepanjang tahun menunjukkan kesetiaan kepada Allah dengan menjalankan perhentian penuh dan merendahkan diri mereka masing-masing dengan berpuasa pada hari pendamaian. Sementara mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan akan dilenyapkan. Di mana salib dan harga pengampunan itu sungguh amat luar biasa di dalam kehidupan kita. Domba yang sesungguhnya yang tersembelih ialah Yesus Kristus itu sendiri, di mana Dia sebagai pengganti kita pada saat perjanjian lama. Harus ada hewan ataupun domba yang dipersembahkan pada saat melakukan kesalahan, pelanggaran ataupun dosa-dosa. Pada saat ini kita umat-umat Tuhan berbahagia, bersuka cita, karena korban yang sesungguhnya itu ialah Yesus Kristus yang sebagai penjamin di dalam kehidupan kita dan memberikan janji kehidupan kekal di dalam kehidupan kita semuanya umat-umat Tuhan. Dan kita memiliki kesempatan yang sama. Kita juga memiliki kesempatan untuk bisa menikmati akan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan nantinya kita bisa menikmati akan kerajaan sorga. Tetapi kita harus datang setia kepada Tuhan. Kita harus mengikuti apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mengambil suatu tindakan yang baik di dalam kehidupan ini. Supaya tempat yang Tuhan akan sediakan itu di dalam kehidupan kita, kita juga akan berpartisipasi, ikut ambil di dalam hal tersebut, yaitu sukacita kita semuanya umat-umat Tuhan. Kita nantinya bisa bersama-sama berada di dalam kerajaan sorga. Dan biarlah dengan pelajaran sekolah Sabat di hari Rabu ini, bahwasanya salib dan harga pengampunan itu, yaitu anak Allah itu sendiri. Supaya kita mengingat bagaimana kasih Allah, bagaimana kasih Bapa kita itu di dalam kehidupan kita. Biarlah dengan kasih Bapa yang sungguh amat melimpah di dalam kehidupan ini, kita hari semakin hari, semakin lagi, lebih baik lagi. Dan apabila ada yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita datang kepadanya, kita meminta ampun kepadanya, dan juga kita meminta tuntunan daripada Tuhan, supaya di hari-hari yang akan mendatang, kita tidak lagi melakukan akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi kita mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.